Yang saya lihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dua orang beriman sesuai dengan tema yang kita bersama-sama lihat untuk keselamatan bangsa dan pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif Jawa Barat. Ada landasan yang saya beranikan di sini dari firman Tuhan, Yeremia 29 ayat 7 mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu Tuhan buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Menurut beberapa berita online, Minggu 7 Maret 2021 yang lalu, terdapat lebih 2.700 industri pariwisata di Jawa Barat terdampak pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2020. Tentu ketika kita membayangkan apa yang terdampak itu dari berbagai daerah di wilayah Jawa Barat, ada Kota, Bandung, Cimahi, Depok, Bekasi, Bogor, Tasikmalaya, Banjar, Sukabumi, dan Cirebon. Dan juga kabupaten dan seluruh kecamatan-kecamatan. Di dalamnya berbagai pelaku industri pariwisata. Dari ayat ini, saya mengajak kita Bapak Ibu, mari kita doakan semua daerah Jawa Barat. Apa yang kita ketahui yang terjadi dialami seluruh Jawa Barat, dari berbagai lintas iman, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua, mari kita semua dari berbagai kalangan saling mendoakan. Itu adalah kata-kata komunikasi iman kita terhadap seseorang untuk bisa bangkit, untuk bisa bertahan melalui masa-masa sulit ini. Dan yang ketiga, mari kita sungguh-sungguh mendoakan kota tempat kita tinggal. Apa yang dikatakan firman Tuhan, saya mencoba menginternalisasikan bahwa setiap orang itu sangat perlu kesejahteraan. Dan dampaknya ketika kota itu sejahtera, maka orang yang tinggal di kita akan sejahtera. Dan rupanya intinya di situ, kita harus membawa kota itu kepada Tuhan. Sesuai dengan iman kita. Karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, beserta isinya. Maka kita meminta dengan rendah hati, dan mengembalikan apa yang Tuhan kehendaki, pasti yang terbaik, pasti ingin memperbaikinya, dan pasti umatnya itu menikmati yang baik dari Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, izinkan saya juga mengambil landasan firman Tuhan dari Yakobus pasal 5 ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangun dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ini juga kita melihat latar belakang kenapa saya melihat pentingnya firman ini memberikan semangat bagi kita, karena bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi permasalahan waspada kesehatan karena pandemi COVID. Waspada kesehatan karena stres dan situasi krisis. Saya baru juga menonton kemarin, sekitar 3 minggu yang lalu, ada berita mengibarkan bendera kuning seperti Bapak Menteri katakan tadi, dan menyebutkan sudah hampir mati. Padahal ketika kita melihat tempat masih ada, situasi yang sehat masih dimilikinya. Secara kasat mata tidak ada yang kurang, hanya income yang berkurang. Dan yang ketiga, waspada kesehatan karena kekhawatiran masa depan. Apa yang terjadi? Pandangan dari firman Tuhan, selagi matahari masih bersinar, berarti pengharapan di depan masih ada. Dan kita melihat permasalahan yang berikutnya, waspada karakter. Ada ketidakpedulian sehingga mengakibatkan kurang berbagi. Seperti Pak Ustadz tadi katakan, kepedulian itu akan menciptakan kekuatan satu dengan yang lain. Karena
ada praktik berbagi. Dan karena ketidakjujuran sehingga sering mengabaikan tanggung jawab. Ini waspada karakter pada masa sulit, bahwa ketika tidak jujur maka dia tidak melakukan tanggung jawab yang sebenarnya. Kemudian ada waspada ketahanan karena ketidakpatuhan aturan, sehingga banyak menimbulkan kepada kesehatan yang berkurang. Karena ketidakpercayaan kepada sesama. Ketiga hal waspada ini yang kita harus doakan dengan iman. Saya percaya Bapak Ibu yang kita semua hadir di sini sangat memiliki iman kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi ini. Doa yang lahir dari iman, doa yang lahir mempercayakan apa yang kita mohonkan untuk kebaikan bagi orang lain. Doa yang lahir dengan iman apa yang kita percaya bahwa perubahan akan terjadi. Doa yang lahir dari iman akan membuat semangat kita dan orang lain sehingga kita bisa bertahan bersama-sama. Ini yang saya lihat, apa yang menjadi pencerahan dari firman Tuhan, bahwa marilah kita tetap berdoa bagi keluarga dan tetangga kita, siapapun mereka. Marilah kita mendoakan pelaku-pelaku industri pariwisata, khususnya di Jawa Barat ini. Beberapa pasti sangat terpukul. Barangkali sudah melupakan bahwa masih ada bekal untuk kehidupan sendiri atau keluarga, namun tuntutan adanya masih aset yang harus bergerak, tetapi situasi ini sulit. Dan tekanan itu bisa menimbulkan ketidaktahanan secara keluarga. Dan mari kita doakan bangsa dan negara ini, baik dari pemerintah dengan usahanya, bekerja sama dengan masyarakat, dan pelaku usaha. Demikian Bapak Ibu, saya akan memimpin doa menurut iman yang lahir dari kepercayaan kami, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang banyak. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, segala isinya. Tuhan yang berkehendak baik bagi kami, yang mengaruniakan matahari hingga saat ini, yang memberikan kami sehat bisa bertemu melalui virtual ini, yang memberikan pikiran kami sehat, memikirkan keluarga dan orang lain, bahkan tugas-tugas yang kami emban, yang Tuhan karuniakan. Kami bersyukur Tuhan, karunia-Mu besar untuk kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu sebagai kami di dunia ini. Untuk bisa berkenan di hadapan-Mu dan mempermuliakan Engkau. Secara khusus kami berdoa Tuhan, bangsa dan negara kami ini, sama seperti seluruh dunia ini menghadapi bagaimana dampak pandemi COVID ini. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan semangat hidup, berikan kasih satu dengan yang lain untuk memberikan semangat menjalani hari-hari. Dan pemerintah yang Tuhan berikan hikmat untuk bisa melihat kepentingan daripada masyarakat dan mengupayakan apa yang dapat diperbuat, mendongkrak segala kesulitan ekonomi masyarakat, khususnya juga Tuhan para pelaku usaha industri pariwisata seluruh Indonesia, secara khusus Jawa Barat. Itu mereka juga menjadi sumber penghasilan bagi karyawan yang adalah masyarakat setempat. Kami mohon Tuhan, Engkau membuka jalan semuanya, walaupun hanya sedikit pekerjaan yang bisa diperbuat untuk menghasilkan dan memberikan kebutuhan tercukupi bagi keluarga. Biarlah itu menjadi syukur bagi kami. Kami berdoa Tuhan, bagi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, merasakan betapa terpukulnya
bahwa industri pariwisata ini sungguh berdampak yang menekan baik pemilik dan juga para pengguna. Biarlah Tuhan, Engkau berikan hikmat, berikan jalan keluar dengan kreatifnya yang Tuhan karuniakan, bisa menimbulkan sesuatu pekerjaan dan juga berdampak baik, membangun semangat bagi pelaku usaha industri pariwisata dan segala sektor, sehingga akan membangkitkan ekonomi, walaupun dengan saat ini sedikit demi sedikit. Tetapi ada masa depan yang Tuhan persiapkan, dan juga persiapkan semua badan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk siap melaju cepat ketika semua situasi membaik. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberi kesehatan, baik berpikir dan berbuat. Engkau juga memberikan hikmat pengetahuan untuk mampu meluangkan apa yang terbaik bagi pembangunan bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, gabungan industri pariwisata Indonesia, DPD Jawa Barat, ada berbagai hal mereka alami, baik tekanan kebutuhan, baik juga pemeliharaan tempat. Namun semua itu Tuhan bukan karena perbuatan satu dengan yang lain, sama-sama di dunia ini, tetapi oleh karena bencana yang terjadi dialami setiap orang. Namun Engkau tetap memelihara dengan modal yang tersedia dan berikan kekuatan untuk bertahan, bersabar di hadapan Tuhan, sehingga berkemenangan melalui situasi ini dan semakin siapnya untuk melakukan pekerjaan industri pariwisata, dan semakin banyaknya masyarakat pengguna, bahkan juga semakin besarnya kesejahteraan yang timbul ketika melewati kemenangan di masa pandemi ini. Kami berdoa juga Tuhan, masyarakat boleh mengerti dan boleh juga Tuhan memahami situasi ini, sehingga mereka juga bisa menjadi penyemangat bagi pelaku-pelaku usaha, bahwasanya semua mengalami dan semua berkekurangan, semua memerlukan kebutuhan. Dan kami berdoa Tuhan yang persiapkan semua, Tuhan yang sediakan semua, dan menjadi kebutuhan yang saat ini yang kami perlukan dari berbagai sektor. Terima kasih Tuhan. Semua doa-doa yang kami naikkan dengan lintas iman yang Tuhan karuniakan dari hati kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang Maha Pencipta langit dan bumi, semesta alam berserta isinya, akan mendengar dan menyatakan doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Amin.